Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Aulia Marsanita Putri dari kelas 11 IPS 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai karya tulis ilmiah. Yang pertama, apa itu karya tulis ilmiah? Jadi, karya tulis ilmiah adalah teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas sangat diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas. Selanjutnya, ada tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Yang kedua, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menuliskan di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh seorang penulis. Dan yang terakhir, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh para pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua adalah tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh para pembaca. Yang ketiga adalah harus objektif dan hindari kesan emotif. Maksudnya dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang terakhir adalah berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini adalah maksudnya antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama dalam isinya. Selanjutnya ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku. Kumpulan artikel ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang membahas suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun pada kertas kerja biasanya dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam, dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang keempat ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Disertasi mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih dengan analisis yang terinci.
Yang kedelapan adalah artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang dibahas dengan gaya bahasa populer untuk dimuat pada media massa seperti majalah, situs, dan surat kabar. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Namun, artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Bagian yang terakhir adalah struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisikan informasi terkait karya ilmiah yang telah dilakukan. Ada banyak poin-poin penting yang harus dipaparkan dalam pendahuluan. Di antaranya yaitu latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam suatu karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua adalah bagian inti pembahasan. Pada bagian inti pembahasan, karya tulis ilmiah memaparkan penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang telah dilakukan. Apakah penelitian tersebut dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat atau sebagai batu loncatan awal untuk penelitian selanjutnya pun harus dipaparkan. Banyak manfaat dari karya tulis ilmiah. Antara lain yang pertama, penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang kedua, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.